Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi a'mali sholihati linaili sa'adati fil hayati dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah rahimakumullah, dalam suasana seperti ini sudah semestinya kita itu betul-betul berusaha mensyukuri berbagai karunia. Orang yang bersyukur atas berbagai karunia Allah itu menurut hadis termasuk orang yang ajaib, mukmin yang mengagumkan. Ada di kitab Riyadhus Shalihin itu ada itu. Tidak sekedar mukmin tapi mengagum. Bahkan Ramadan ini juga didesain dengan ibadah siam supaya kita bisa menjadi la'allakum tashkurun. Jadi syukur ini ajaran yang betul-betul kita pahami, lalu kita upayakan, kita wujudkan dalam sikap perilaku kita. Nanti selesai Ramadan, ayatnya itu ya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nanti kalau Ramadan ini sudah sempurna ibadah siam kita lakukan, kita diperintah untuk bertakbir dengan harapan supaya kita ini bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi syukur itu kuncinya litukabbirullaha. Kalau belum bisa litukabbirullaha, sulit menjadi orang yang bersyukur. Gampang syukuran aja katanya. Syukuran itu yang mangan-mangan katanya, itu syukuran katanya. Ya. Kalau itu banyak, niku banyak kalau seperti itu. Jadi hidup itu nanti berangkat dari bertakbir setelah kita menjalani ibadah siam di bulan Ramadan 1 bulan penuh, menuju menjalani hidup ini menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Hadis ini sering kita sampaikan karena ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah, tapi tidak Al-Quran, hadis disabdakan oleh Rasulullah. Ya bena Adamah itu kulla yaumin narzuquka wa anta tahzan. Ini sering kita sampaikan. Wahai anak Adam, setiap hari kami memberi rezeki kepadamu, tapi kamu itu masih sedih karena nggak bersyukur. Mestinya bahagia, sebab setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam senantiasa dianugerahi oleh Allah. Tapi kenapa kamu sedih? Itulah makanya orang bersyukur itu orang yang ajaib itu kan, antara lain ya di situ. Wa naqsu umraka kulla yaumin wa anta tafrah. Sementara usiamu setiap hari aku kurangi, tapi kamu bisa bahagia, kamu bisa senang. Nah, ini singgungan Allah kepada kita. Makanya ibadah puasa di bulan Ramadan ini didesain oleh Allah la'allakum tashkurun. La'alla itu mudah-mudahan tapi pasti. Kan tidak sama dengan asa. Asa itu juga mudah-mudahan sama. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, tapi pasti. Oleh karena itu sekali lagi, ayo kita berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Pagi ini kita bisa sholat berjamaah di masjid. Ini karunia Allah. Sing turu iku jake.
tangi, tidak ke masjid itu ya banyak, malah nyambangi warkop pagi-pagi begini ini. Dolek warkop buka. Soalnya jadwalnya memang minum kopi. Sampean kan biasanya jadwal minum kopi, tapi kan nggak ada hari ini. Gimana gitu? Iya itu. Ini juga karunia Allah. Dan yang sudah sering juga kita sampaikan, iman yang melekat pada hati kita ini adalah karunia Allah yang sangat berharga dan sangat, bahkan dulu pernah kita sampaikan, harganya itu kalau dibanding dengan emas sepenuh bumi masih berharga iman. Jadi kalau kita ini merasa sedemikian mahalnya nikmat iman dan itu oleh Allah dilekatkan dalam hati kita, itu berarti hati kita itu diisi oleh Allah dengan emas lebih dari sepenuh bumi. Itu namanya orang kaya itu. Cuma kita ini kan berpikirnya berpikir materi, tidak berpikir ruhania itu. Sehingga masih sering tidak puas kita itu. Tidak bersyukur, suudzon kepada Allah. Tidak husnudzon. Kayak Allah belum memberi ini, belum memberi ini, belum memberi ini. Mudah-mudahan sekali lagi pada puasa kita ini bisa mengantarkan kita menjadi la'allakum tashkurun. Wujud mensyukuri Allah itu ya hidup ini kita jalani sesuai dengan maksud Allah menghidupkan kita. Apa itu? Ya beribadah. Temanya kan gitu ya Pak ya. Makna totalitas beribadah kepada. Jadi manusia ini dihidupkan karpe Allah gitu loh itu, supaya beribadah kepada. Itu harus kita pahami, kita renungkan, kita jadikan sebuah ideologi itu. Landasan di dalam jalan hidup itu ya kalimat itu, kecil itu, sedikit itu ibadah. Ibadah itu menurut para ulama, karena para ulama itu mengartikan ibadah itu diartikan dalam berbagai dimensi. Ada ulama tauhid, ada ulama fikih, ada ulama akhlak. Di dalamnya juga macam-macam, ada seperti Ibnu Taimiyah yang punya kitab namanya Al-Ibadatu fil Islam, itu ada kitabnya, ibadah di dalam Islam. Ibadah itu intinya hidup ini mentaati Allah. Taat itu ya perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi. Itu ibadah. Tapi tidak semua orang yang melaksanakan seperti itu sudah masuk kategori ibadah menurut para ulama. Ada landasannya. Taat itu dilandasi karena ia merasa Allah itu Tuhan, Allah itu agung, Allah itu besar, dan tidak ada yang maha besar, maha agung kecuali Allah. Hanya Allah yang maha agung, sehingga hanya kepada Allah lah ia beribadah. Itu namanya ibadah. Yang kedua taat tadi itu. Yang ketiga dikerjakan dengan penuh kerendahan, rendah hati. Itu dalam istilah tasawuf namanya tawadhu. Dalam istilah akhlak itu namanya apa? Tawadhu. Rendah. Tidak dengan kesombongan, tapi dengan ketawadhuan, rendah hati di hadapan kebesaran Allah. Itu ibadah namanya itu. Dan itu dilakukan dalam rangka mengharap keridhaan Allah, sehingga orientasinya tidak semata-mata dunia tapi juga akhirat. Dengan demikian hidup ini dijalani dengan orientasi akhirat. Itu namanya manusia di bumi tapi berpikirnya mengakhirat, tidak sekedar membumi. Ajaran ini dikerjakan ya memang iya, tidak lagi di dalam Al-Quran, Al-Hadis yang berupa kitab-kitab, tapi sudah membumi, namun orientasinya akhirat. Itu namanya ibadah. Jadi ibadah itu ada pikiran untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat. Nah, kira-kira kita sudah seperti itu apa tidak? Itu. Ini penting ditoto, karena ini noto hati. Kalau bentuk amal-amalnya insya Allah sudah kita laksanakan lah itu. Sholat ya suasananya seperti itu, puasa ya suasana hati itu seperti itu. Itu ibadah.
Kalau belum, ya namanya kegiatan rutinitas. Suasana ibadahnya belum nampak. Oleh karena itu tema ini mengambil ya totalitas di dalam beribadah. Karena memang ibadah itu harus totalitas, tidak bisa tidak. Tidak bisa separuh-separuh. Dalam istilah puasa itu disebut dengan ikhtisaban. Ikhtisaban itu kalau menurut Imam Al-Khattabi itu artinya berpuasa ini dengan tekad yang kuat. Karena nanti setelah Ramadan, puasa Ramadan itu sudah berlalu, beda dengan sholat. Kalau sholat setiap hari ada, maka hadis itu melekat pada sholat, pada puasa kok sholat. Imanan wahtisaban, tekad. Itu namanya totalitas, penuh kesungguhan, tidak asal-asalan. Karena memang ibadah itu tidak boleh sama Al-Quran asal-asalan, itu tidak boleh. Ini bukan karena amalan yang hanya sekedar bisa dilakukan tapi tidak memahami makna yang terkandung di dalamnya. Maka harus totalitas itu. Orang beribadah dengan mengagungkan Allah lalu tunduk semata-mata kemudian ingin keridhaan Allah, itu kalau tidak totalitas betul sakit, Pak. Ini sisi yang barangkali sangat sulit di dalam ibadah itu. Kenapa sholat itu berat? Ya karena seperti itu. Puasa itu apa juga nggak berat? Oh berat. Nah kalau puasa itu tidak sekedar ya, kalau sekedar tidak makan tidak minum ya mungkin bagi kita sudah hal yang tidak berat. Tapi kalau puasa terlebih daripada itu sangat berat bagi kita itu. Orang berpuasa harus menahan diri dari lagho, dari rafas. Itu berat, Pak, itu. Orang naik haji kata Al-Quran harus menjauhi fusuk, rafas, jidal. Sangat sulit, tapi itu Quran. Kalau sekedar orang datang ke Arafah, datang ke Mina lalu balang jumroh, selama fisiknya kuat dia bisa melakukan itu. Begitu sudah terkait dengan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal di dalam haji, itu sulit. Makanya haji juga harus totalitas. Infak ya totalitas. Apalagi zakat. Infak itu kata Al-Quran di surat Ali Imran ya, ayat 92 itu. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu belum memperoleh birrun. Birrun itu kalau menurut Ki Haji Ahmad Dahlan, birrun itu baik yang berkualitas. Dan itu ada di pelajaran 17 pelajaran beliau itu. 17 kelompok pelajaran tafsir beliau itu ada. Beliau menerangkan salah satunya birrun. Innal abrara lafi naim, itu. Antara lain ayat itu yang dijelaskan. Birrun itu kebaikan tapi baik. Baiknya itu baik gitu loh. Amal-amal yang kemudian ketika baik diberi label birrun itu tidak mudah. Haji itu mabrur. Berbuat baik kepada kedua orang tua diberi label baiknya itu birrun, birrul walidain. Karena baiknya itu baik yang berkualitas. Dalam infak bagaimana? Infak itu dengan sesuatu yang masih dicintai itu namanya birrun. Coba. Ono kotak lewat pas traweh, iku mburi itu petak. Dileboni duit 500 kelotak. Nah sudah infak, sudah birrun. Nah kalau 500 dicintai ya birrun. Tapi kalau 500 itu umpama lugur gak dijupuk, daripada lugur tak lebono masjid kelotak, ya belum mencapai birrun. Tapi infak tapi belum birrun. Maka di surat dan ayat yang saya sebutkan tadi Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu belum memperoleh kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan apa-apa yang
masih kamu cintai. Itu sulit. Lu sulit itu, Pak. Kalau tidak totalitas mboten saged. Di Mekah itu sampean kenal pemilik Bank Ar-Rajihi, bank yang terkenal, ya. Bank yang biasa menerima titipan dam bagi jamaah haji. Itu Bank Ar-Rajihi itu yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi. Itu yang punya namanya Syekh Sulaiman. Membangun masjid berapa itu? Jumlah masjidnya itu. Di Mekah itu ada Masjid Ar-Rajihi. Sampai kalau pas city tour dari Jabal Thur lalu menuju Arafah, nanti sampai melewati. Jadi Jabal Sur itu kalau mau ke Arafah itu sampai jalan ke utara dulu, baru belok ke timur. Di pojok itu ada masjid besar, namanya Masjid Ar-Rajihi. Wah, wajibnya. Saya pernah sholat di situ, Pak. Ya iki no Indonesia no masjid karpete koyo ngene tinggone turu. Iya. Saya pernah sholat maghrib sama isya. Begitu maghrib sampai isya saya ke situ. Parkirnya juga luas. Parkirnya kayak taman. Karena di parkir itu ditanami pohon-pohon kurma. Dan itu berapa masjidnya? Sampai bangun masjid di Riyadh. Saya kemarin baru tanya sama teman-teman, enggak, dia sekarang tinggal di Riyadh. Di Riyadh itu ada masjid bagus yang dibangun dan dia tinggal rumah sebelah itu. Orang kalau melihat rumahnya yang ia tinggali dengan masjidnya jauh. Beda dengan kita kan masjidnya lebih jelek daripada rumah. Nggih, Pak, nggih. Nah, itu sulit, orang seperti itu sulit itu. Orang seperti Abdurrahman bin Auf. Kayaknya luar biasa itu, sahabat Nabi. Kalau jalan pincang lagi, karena saat perang Uhud kakinya itu kena panah, tapi sugi. Gitu loh masih dikatakan kepadanya oleh Nabi, orang seperti kamu bisa-bisa masuk surga itu dengan merangkak. Tangis, Pak Abdurrahman. Sikile wis cacat itu. Jadi Nabi, ya. Bisa-bisa orang seperti kamu itu masuk surga dengan merangkak. Kenapa Nabi? Ya kamu terlalu kaya. Itu ceritanya di kitab Ar-Rijal Khaulun Nabi itu, Pak. Orang-orang yang ada di sekitar Nabi itu. Mereka akan punya kelebihan masing-masing. Kamu itu terlalu kaya. Wah, saya nggak mau Nabi kalau saya masuk surga dengan merangkak. Bagaimana caranya saya bisa masuk surga enggak dengan merangkak? Ya kamu pinjamkan hartamu itu kepada Allah. Bahasanya dipinjamkan, bukan diinfakkan, tidak Nabi itu. Selangno nang Allah dunyamu itu. Nanti dibalas kamu itu. Akhirnya Abdurrahman itu kekayaannya dibagi 3. Sepertiga itu untuk pengembangan usahanya dan untuk kehidupannya. Sepertiga untuk perjuangan, sepertiga untuk membantu pengusaha kecil dan menengah. Kalau sekarang namanya UMKM. Itu birrun, Pak, dan itu sulit. Loh, kita sudah infak, tapi begitu mencapai birrun sulit. Makanya totalitas dalam beribadah. Kok angel ngene ngajine iki? Ya jeneng angel-angel sing gampang-gampang sampean wis nglakoni kabeh. Nggih, Pak. Sing gampang-gampang wis nglakoni. Alek ngaji sapa sing ngucap la ilaha illallah dosane disepuro meskipun sak langit, sampean bendina wis ngucap. Sudah membaca itu. Yang gini-gini ini yang kita semua perlu menata diri. Karena sisi itu ada, aspek itu ada. Di dalam beragama, di dalam beribadah itu. Nah, itulah yang namanya ibadah secara hakiki, secara totalitas. Meskipun kemudian para ulama mengatakan ibadah totalitas itu ialah mengerjakan seperti itu dalam seluruh aspek dan dimensi ajaran ini, baik hablum minallah maupun hablum minannas.
Yang susah itu kan hablum minan nas, Pak. Meskipun hablum minallah itu juga tidak mudah. Contoh memaafkan itu susah, Pak, itu, Pak. Sampai Quran itu ada ayat yang turun karena sebuah peristiwa dan itu menyangkut Abu Bakar. Surat An-Nur ayat 22. Ketika Aisyah difitnah, bahasa sekarang selingkuh gitu ya, Pak ya. Tuduhannya namanya ifkun. Ifkun. Bohong itu kan macam-macam, bohong itu. Nih, ada salah satunya bohong dalam Quran dengan sebutan ifkun. Ifkun. Ada kadzibah itu ya bohong itu. Nanti kalau dimaknai masing-masing ada proporsinya masing-masing. Ternyata yang terprovokasi dengan berita itu bukan hanya orang munafik, juga orang-orang dekat-dekatnya Nabi sendiri. Dan itu ditegaskan oleh Allah di surat An-Nur ayat 11 itu. Sesungguhnya mereka yang terlibat dalam berita bohong itu ya orang-orang dekatmu juga gitu. Tapi kemudian Allah mengatakan tapi itu jangan kemudian dianggap membuat kehidupanmu jelek. Kan susah berpikir begini, Pak. Justru ini akan membuat kamu lebih baik. Nah, ini surat An-Nur ayat 11 itu. Nah, salah satunya menimpa Abu Bakar. Ternyata di antara yang terlibat itu masih keponakan. Pokoknya saudara lah, kerabatnya. Lalu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu disebut namanya Mistah. Itu ikut, Pak, terlibat, terprovokasi dengan orang-orang munafik. Jangankan, Pak, namanya Mistah, istri Nabi aja juga pandangannya nggak satu kok. Ada yang sama sekali tidak percaya kalau Aisyah itu berbuat selingkuh. Tapi ada yang mengatakan begini, ya maklum cik enom. Nabi kan wis tuwa. Ya itu kan omongan halus nih, Pak, gitu itu, Pak. Itu kan bahasa halus itu. Ya mereka saling ngomong dengan mereka, bukan dengan yang lain. Jenengan kalau ingin tahu info-info seperti ini, jenengan baca sejarah yang banyak analisisnya, banyak analisanya. Jangan sejarah yang sekedar sifatnya naratif, hanya informasi biasa. Setelah tahu kalau Mistah ini terlibat, padahal setiap hari kehidupan Mistah itu ditopang oleh Abu Bakar, dibantu. Abu Bakar motung, Pak, sampai bersumpah tidak akan membantu lagi namanya Mistah. Itu kalau bahasa kita, air susu dibalas dengan air toba. Sikap itu ditegur, Pak, oleh Al-Quran di surat An-Nur ayat 22. Jangan buka dah suratnya. Kalau jangan buka diterjemahkan. Kalau enggak ya enggak usah dibuka, suwen. Jangan seperti itu, ditegur oleh Allah. Itu orang yang kaya itu kok kemudian enggak mau bantu. Jangan bersikap seperti itu. Orang yang dikaruniai oleh Allah kelapangan itu. Apa kemudian yang diperintah oleh Al-Quran? Ya maafkan, bantulah. Apalagi itu orang Islam, muhajirin, dalam keadaan miskin, tetap bantulah. Jadi Quran gitu. Abu Bakar begitu ada ayat itu langsung, Pak, berubah 180 derajat. Tidak ada rasa dendam, hilang. Guys, aku sih mantap. Tidak begitu. Loh, ini fitnah besar, Pak. Ini namanya fitnatul kubro. Tidak fitnah kecil-kecil ini. Dan tidak bisa terungkap itu. Allah yang mengungkap fitnah itu. Seandainya Allah tidak mengungkap, susah terungkap. Begitu dahsyat. Yang terprovokasi itu banyak. Sampai orang-orang dekat Nabi juga kena provokasi itu. Namanya hoax itu sampai. Pertanyaannya, sakit, Pak, kayak ngoten? Inilah ibadah itu harus totalitas itu. Jadi sing angel itu hablum minan nas. Apalagi sekarang banyak orang yang beribadah itu mele-mele.
Nek salat dilakoni, nyolong dilakoni. Sampai itu. Salat itu ibadah, nyolong nyambut gawe. Ya sudah bisa kita sebut bagaimana begini ini. Tidak totalitas. Dan itu banyak. Di Indonesia ini 86% orang Islam. Tapi terjadi kesenjangan yang sangat jauh dengan perilaku-perilaku yang Islami. Lebih-lebih di bidang muamalah. Bahkan di dunia ini kalau dari sudut muamalah yang dianggap Islam itu negara-negara malah bukan negara-negara yang bernuansa Islam, negara sekuler, Finlandia misalnya, New Zealand itu. Lebih-lebih kemudian berkembang ya. Sekarang ini Islam itu ditampilkan secara simbolik, bukan substantif. Kehilangan Pak totalitas dalam beribadah itu. Sholat mulai koyok sampean ini pakaian ini gak gelem pakaian biasa. Imam nggih pakaian jubah. Kan lebih mengesankan soleh Pak itu Pak ya. Le imam gak jas kan lebih mengesankan arep teko nang ngone hotel. Ya, itu simbol tidak apa-apa. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Sehingga ada sahabat Nabi dikatakan masuk surga, tapi penampilannya tidak ada orang mengatakan dia itu masuk surga. Dari penampilannya nggak ada. Justru ketika Nabi menyatakan seperti itu, Abdullah bin Amr sangat penasaran itu. Kalau ini hadis ada hadis itu, riwayat Ahmad ada ini. Sering judulnya itu 3 hari bersama orang soleh. Itu Pak itu. Karena Abdullah bin Amr itu sangat penasaran sampai ingin orang seperti ini sholatnya ya koyok ngene iki, melakukannya ya koyok ngene, kehidupannya ya koyok ngene, kok Nabi kemudian mengatakan dia masuk surga tanpa dihisab. Endi kelebihannya? Saya ingin tahu dan tidak menemukan. Padahal dia sudah menjadi tamunya selama 3 hari. 3 hari Pak itu. Ini gak kesuwen ndak ngaji bisa. Soalnya ini dawa loh sampean. Ya, ternyata ada di dalam hatinya Pak. Ini namanya kemudian lahir istilah Islam yang bersifat substantif, bukan simbolik. Partai Islam. Ono tulisan Islam. Tapi di sini kadang-kadang itu. Makanya di dunia ini negara yang menyebut dengan istilah Islam itu hanya 2 di dunia ini. Yang pertama Pakistan, Republik Islam Pakistan. Yang kedua Iran, Republik Islam Iran. Saudi Arabia enggak kerajaan. Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, kerajaan Arab Saudi. Substantifnya Pak. Oke, nah disinilah pentingnya ibadah secara totalitas. Jadi totalitas itu bisa bermakna seluruh ajaran agama ini diamalkan. Itu kalau pakai landasan ya udkhulu fisilmi kafa. Ayatnya nggak usah saya baca, sampean sudah tahu gitu loh maksud saya itu. Udkhulu itu artinya masuklah, tapi menurut para mufassir amalkan ajaran ini secara keseluruhan. Kalau ibadah sampean sudah jalan, muamalahnya itu. Dan muamalah itu sangat penting karena ayatnya lebih banyak. Kata Imam Humaini, perkara muamalah ini dengan ibadah, ayatnya andai kata diperbandingkan, 1 ayat tentang ibadah, 100 ayat tentang muamalah. Loh iya. Bayangkan ada orang punya hutang, sahabat ya. Wonge mati, Pak. Jadi Nabi, itu ada hutang. Iya, ini kan aku gak sholat. Saya tidak mau sholat sebelum ada yang menanggung hutangnya. Kamu aja yang sholat. Padahal sholatnya Nabi itu diharapkan betul. Enggak. Begitu sahabat di belakang angkat tangan, Nabi, semua hutangnya saya yang nanggung. Ngono lho Pak. Nggih. Saiki gak ono ngene iku. Lah nek ono sing ngono lak bolak-balik wong utang ae ya. Baru kamu ya yang nanggung ya. Iya, baru habis sholat. Ini artinya muamalah yang begini ini sampai kemudian mempengaruhi ibadah, sehingga hutang itu diterangkan
dalam ayat yang sangat panjang. Ayatnya itu loh sangat panjang, nggak sekedar panjang, mungkin terpanjang itu. Di Al-Baqarah itu, Pak. Al-Baqarah gitu. Panjang kan ayatnya itu. Itu muamalah itu. Orang berpuasa kalau ada udzur lalu nggak bisa qadha, bayarnya dengan fidyah. Fidyah itu muamalah. Bayarnya itu fidyah. Fidyah itu muamalah, Pak. Karena menyangkut makan. Jadi artinya muamalah itu dalam pandangan Allah tidak kemudian dianggap seperti pandangan kita tidak penting. Memaafkan, lapang dada, lalu berinfak sedekah. Itu kalau tidak totalitas, tidak bisa mencapai berkualitas. Namanya birrun. Dan totalitas itu juga kita bisa mengacu kepada hadis Nabi. Ittaqullaha ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu berarti totalitas itu harus kita wujudkan terkait dengan dimanapun kamu berada. Bisa terkait dengan tempat, waktu, keadaan. Di surat Al-Hajj ayat 11 itu kan ada ayat gini. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia itu yang beribadah kepada Allah seperti ada di tepi, Pak. Seperti ada di tepi. Enggak sungguh-sungguh, enggak totalitas. Nek dengan ibadah itu oleh nak teko ibadah. Lek gak ono yoga. Makanya saiki pengajian Ahad pagi, Sabtu pagi ku ono mangane, Pak. Mergo ono mangane teko. Bisa aja dengan boten dah gitu. Nek gak ono mangane gak teko. Ada mani. Lha itu sudah disinggung gitu-gitu itu. Meskipun niat kita tidak seperti itu dalam rangka menyemarakkan, karena makan bersama itu juga bagian daripada membangun silaturahim. Makan bersamanya itu loh, Pak, silaturahim itu. Orang merasakan ya dengan perasaan yang ia makan dan menunya ya sama di situ itu adanya itu. Sifat individualitasnya itu kayak hilang sementara. Kenapa? Ya adanya itu. Soal dia milih ini gak jadi masalah, tapi terbatas di situ dia, yaitu. Tidak kemudian mau aku njaluk sing kono ae. Nah seperti itu tidak ada perbedaan di situ. Sama, kopine ya padha. Lah kok tadi Pak nggih? Soal gulane ditambah apa gak apa-apa ono gulane ya padha kok. Itu bisa membangun silaturahim. Iya. Tapi ono sing gak ngono. Mergo ono mangane teko. Apalagi sing koyo masjid di mana itu Pak yang kemarin viral di YouTube itu. Sing traweh iku setiap hari disangoni 20 sampai 50.000. Mbok ya teko kabeh. Dulu Pak ini siapa? Kaji Majedi itu almarhum. Rumahnya kan dipakai sholat tarawih. Itu kalau sudah malam 21 Pak. Full yang datang. Mergo apa? Setiap malam itu mendapatkan beras, kadang mendapatkan uang, kadang mendapatkan sarung. Dadak ternyata sing teko wong jalan-jalanan iku Pak. Akhirnya sampai dijogo polisi itu. Gitu itu. Jadi ibadah itu punya kepentingan. Nek gak ono, wis gak. Iki sing akeh Pak iki Pak, niki sing akeh iki. Sing akeh itu di sini ini yang disinggung oleh Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 11. Nggih, pun dibuka ta ayate. Nah itu. Ada itu. Itu namanya tidak totalitas itu. Namanya tidak totalitas. Punya kepentingan itu. Mun ta, gak suwe-suwe ta. Kula lereni lho nek pun. Ya wis ngono wis. Suwe kok gitu. Tuh. Jadi bisa totalitas itu nggih, kapan saja terkait dengan tempat, waktu, keadaan. Poso, masya Allah ibadah itu. Mari poso, gak totalitas. Totalitas itu dalam arti bersungguh-sungguh, seluruh potensi yang dianugerahkan oleh Allah dikerahkan untuk itu. Nok masjid totalitas, nok pasar
Iya. Nah, Ramadan ini mendidik kita seperti itu, Pak. Karena Ramadan itu sebenarnya dengan ibadah siam, hati kita itu kan dipertajam. Terus nafsu kita ini dikendalikan. Karena siam itu seperti orang membangun benteng untuk membentengi dirinya dari serangan hawa, sehingga nafsunya bisa dikendalikan. Sementara karena banyak beribadah, berzikir, istighfar, hatinya itu tajam merasakan kebesaran Allah, sehingga ketika beribadah itu tulus, hatinya itu peka. Orang beriman itu kalau nama Allah disebut hatinya bergetar. Itu Quran itu. Ya Ramadan ini kita itu. Ya suasana Ramadan hati kita itu seperti itu. Begitu dipanggil Allahu Akbar langsung budal. Gak ono kemudian istilah rumah saya jauh, saya punya mobil loh. Dan istilah hujan, saya punya mobil loh. Nah, iya, semua potensi yang ada itu digunakan untuk itu. Peka hatinya, Pak. Jangan mobil yang dikai Allah kok mau saya tak gonang pasar tok gitu. Kita diceluk Allah kok mau buat gawe. Diceluk es krim kok teko. Masa Allah dibanding es krim. Nah, itu berpikir, Pak, hatinya itu begitu. Bawa mobilnya saya. Udan, nah, aku gak udanan. Ini yang penting. Jadi Ramadan itu mendidik kita seperti itu. Insya Allah kalau ibadah siam kita ini sukses, kita bisa beribadah itu dengan totalitas, sehingga ibadah kita ini dilandasi dengan sikap yang totalitas. Insya Allah hidup kita ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Illa liya'budun. Saya kira itu saja. Iki diterusno dawa iki soalé ngoten, Pak. Saestu Pak niki, nggih, mangke. Ayo dipitani siji-siji lak dawa sampean. Nggih, tapi sak menten mawon insyaallah kesimpulannya sudah bisa kita peroleh. Jadi ibadah dengan totalitas itu ya ibadah yang sesungguhnya, ngoten. Nggih, dalam bahasa hadis itu singkat, Pak. Ibadah dengan totalitas itu antak budullaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kamu enggak bisa seperti itu, yakin kamu saat kamu beribadah diawasi, dilihat, diperhatikan oleh Allah. Kalau bahasa singkatnya apa? Itu namanya muraqabah. Ada orang yang beribadah suasananya seperti itu. Namanya muraqabah. Ya kita semua saat Ramadan ini. Itu betul hati kita seperti itu loh, Pak, Ramadan ini. Jenengan enggak punya pikiran macam-macam urusan dunia. Meskipun hari raya ono tukar duit anyar, jenengan lho gak tukar. Wong duit anyar, duit lawas mbek anyar ya padha wae kok. Loh, kita enggak kemudian harus antri panjang. Saya tidak tahu kalau ibu-ibu mungkin juga sama-sama tidak, gitu ya, Bu ya. Nggih, soalnya kadang-kadang ibu-ibu mau sholat id saja gopo rukuke durung anyar gitu loh. Begitu rukuke anyar gane 5 juta. Nggih, sholat golek ngarep dhewe. Begitu Allahu Akbar 5 juta, 5 juta. Nggih. Iya gitu. Jadi akhirnya nanti makin terakhir kita kemudian seperti Nabi, makin bersungguh-sungguh. Makin jihad kita, makin jihad, ya boleh ya. Sama dengan kalau jenengan umroh itu terus tawaf, putaran ke-6 tinggal 1 loh ya, tinggal 1 ini, putaran ke-7 itu tinggal 1. Sama dengan sampai haji itu tawafnya hanya sekali, Pak. Haji loh, tawaf sunnah bisa berulang kali, tapi yang terkait dengan haji tinggal 1. Sampai harus tinggal 1 ini ya, tinggal 1 putaran. Tinggal 1 putaran. Setelah 1 putaran ini, saya sudah tidak lagi tawaf dalam kaitan dengan haji. Tawafnya tawaf sunnah. Nah itu kita ingatkan. Ya, tinggal 1 putaran. Tinggal 1 putaran itu. Ya gitu. Supaya ada ya perkembangan suasana batinnya itu. Nah, saya kira itu nggak usah tanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga mohon maaf kalau terlalu lama, ngoten nggih. Timbangane turu kan ya oleh pahala, tapi nek ngaji kan tambah oleh pahala. Soalnya biasa Sabtu iku ngajine suwe, mari ngaji mangan, iki gak ono mangan ya ngaji terus.
Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.